Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 sub 1 yang beranggotakan Delun Sija, Rizky Hidayat Sahab, Wilham Pandi, Yohanes Rego Sole, dan juga Florida Ayu Rego. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Identifikasi Kasus Terkait Penerapan Nilai Berakhlak. Langsung saja ke materinya. Nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak adalah akronim dari 7 nilai dasar ASN. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam membangun pelayanan publik yang terpercaya dan efektif. Penerapan nilai-nilai ini penting untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Pak Juan. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Contoh kasus, diskriminasi dan lambatnya prosedur pada layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Penyebabnya adalah yang pertama, kurang pemahaman petugas terhadap standar pelayanan minimal atau SPM. Yang kedua, ketimpangan jumlah petugas dibanding pemohon. Yang ketiga, adanya budaya mengutamakan kerabat atau nepotisme. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, implementasi sistem antrean online yang transparan. Yang kedua, pelatihan berkala mengenai service excellence bagi para petugas garda terdepan. Dan yang ketiga, penyediaan kotak pengaduan digital yang dipantau langsung oleh pimpinan. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Contoh kasusnya adalah penggunaan fasilitas kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau liburan keluarga oleh oknum pejabat. Penyebabnya adalah lemahnya pengawasan internal terkait aset negara dan rendahnya integritas individu yang menganggap fasilitas jabatan sebagai hak milik pribadi. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, digitalisasi pencatatan aset menggunakan sistem logistik berbasis GPS. Yang kedua, pemberlakuan sanksi disiplin yang tegas sesuai PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dan yang ketiga, audit rutin penggunaan bahan bakar dan kilometer kendaraan secara periodik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Delon. Nilai yang berikut, kompeten. Contoh kasus yang kami ambil yaitu ketidakmampuan staf dalam mengoperasikan aplikasi sistem informasi terbaru yang menyebabkan data laporan tidak akurat. Penyebabnya antara lain minimnya kemampuan untuk belajar mandiri atau self-learning dan kurangnya alokasi anggaran pelatihan IT di instansi terkait. Beberapa alternatif solusi yang dapat diambil. Yang pertama, penerapan metode knowledge sharing atau diskusi mingguan antar pegawai. Yang kedua, pemanfaatan sistem e-learning mandiri yang disediakan oleh lembaga diklat. Dan yang ketiga, penyusunan paduan operasional atau SOP yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk infografis. Nilai yang berikut adalah harmonis. Contoh kasus pada nilai harmonis yaitu konflik internal antar divisi karena perbedaan latar belakang atau senioritas yang menghambat koordinasi kerja. Penyebabnya antara lain komunikasi satu arah atau top down dan tertutupnya ruang dialog antar pegawai. Solusi yang bisa diambil yaitu kegiatan capacity building atau outbound, rapat koordinasi lintas divisi yang inklusif, dan mediator internal oleh atasan langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang berikut adalah nilai kolaboratif. Contoh kasusnya adalah ego sektoral antar instansi dalam menangani masalah banjir, di mana masing-masing instansi bekerja sendiri tanpa sinkronisasi data.
Penyebabnya ialah struktur organisasi yang kaku dan belum adanya standar berbagi data antar instansi atau silo mentality. Alternatif solusinya, yang pertama yaitu pembentukan tim gugus tugas atau task force lintas instansi untuk satu tujuan spesifik. Yang kedua, pemanfaatan platform berbagi data satu pintu atau single data system. Dan yang ketiga, penyusunan nota kesepahaman atau MOU yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak secara mendetail. Next. Jadi, kesimpulan dari penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Setiap nilai memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya, mulai dari diskriminasi pelayanan, penyalahgunaan aset, hingga ego sektoral antar instansi. Namun, semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan solusi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh pegawai menjadi kunci utama dalam mewujudkan perubahan nyata. Dengan internalisasi nilai berakhlak secara konsisten, ASN dapat menjadi agen perubahan yang membawa birokrasi Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya Rizky. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa identifikasi kasus ini hanyalah langkah awal. Kunci utama dari nilai berakhlak terletak pada implementasi nyata dan konsistensi kita semua di unit kerja masing-masing. Semoga analisis ini dapat menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 2/1 mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Terima kasih.